Halo semua, perkenalkan nama saya Sofina dari Prodi Ilmu Hukum dengan MPM 2051072, saya dari kelas 1 BMC Agama Buddha. Saya membuat video ini sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan ujian akhir semester dari Universitas Internasional Batam dalam mata kuliah Agama Buddha. Saya membuat video ini dengan topik berdana setengah hati dalam Agama Buddha. Apa sih maksud dari itu? Ayo kita lihat. Berbicara tentang berdana, apa sih itu berdana? Berdana merupakan perbuatan yang paling mudah dilakukan dan merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya. Orang hidupnya miskin karena kehidupan lampaunya tidak pernah berdana. Untuk dapat mengubah nasibnya, ia justru harus banyak berdana kepada kehidupan sekarang. Dana tidak hanya berbentuk uang atau materi, tetapi bisa berbentuk tenaga, berbentuk nasihat, atau berbentuk senyuman. Setelah mengetahui apa itu berdana, muncul lagi sebuah pertanyaan. Mengapa harus berdana? Kita harus berdana karena berdana menjadi salah satu cara untuk melepas atau memberi kepada yang membutuhkan dengan niat yang tulus untuk meringankan beban makhluk yang lain yang memerlukan. Dengan berdana berarti kita telah praktik dhamma untuk mengikis kekotoran batin atau loba, dosa, dan moha. Dengan berdana berarti kita melatih melepas sesuatu milik kita dengan wajar. Sehingga jika pada suatu saat nanti kita harus melepas milik kita yang sangat kita cintai, maka kita dapat melepasnya dengan wajar dan ikhlas. Manfaat berdana pada kehidupan yang akan datang, yaitu dilahirkan sebagai anak dari keluarga yang kaya raya. Dalam agama Buddha sendiri, dana dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu amisa dana. Amisa dana merupakan dana berbentuk materi seperti uang, makanan, air, obat, darah, kornea mata, bunga, lilin, dan dupa. Yang kedua yaitu paricaya dana. Dana dalam bentuk tenaga. Yang ketiga, abaya dana. Dana dalam bentuk memaafkan, memberi rasa aman, memberi rasa nyaman, dan menyelamatkan kehidupan makhluk yang tersesat. Yang keempat, dhamma dana. Dalam bentuk ajaran benar seperti ceramah, mencetak buku dhamma, mencetak VCD atau DVD dhamma. Berdasarkan keempat bentuk dana tersebut, dhamma dana adalah bentuk dana yang tertinggi. Yang selanjutnya akan kita jelaskan yaitu sifat pendana. Yang pertama yaitu kikir. Dalam keseharian ada orang yang tidak memiliki kedermawanan, kikir, pelit, dan orang ini disebut sebagai awan tanpa hujan atau kemarau. Selanjutnya yang kedua yaitu pemilih. Ada orang yang memberi tetapi memberi dengan memilih-milih siapa si penerima. Di sini ia memberi, di sana ia tidak memberi. Orang seperti ini diibaratkan sebagai hujan lokal atau hujan setempat. Yang ketiga yaitu ikhlas. Orang yang ketiga selalu memberi dimanapun dan kepada siapapun, yang disebut juga sebagai hujan di mana-mana. Setelah memahami manfaat dari berdana, timbul suatu pertanyaan. Mengapa masih ada yang setengah hati dalam berdana? Padahal, sebagai umat Buddha sudah sangat jelas dan memahami Buddha yang belas kasih dalam memberi dan berbagi dengan ikhlas tanpa memandang fisik dan harta seseorang. Kemudian ada alasan dan sebab berdana. Dalam Anguttara Nikaya 831 dikatakan ada 8 sebab dan alasan mengapa seseorang mau berdana, yaitu yang pertama, setelah menghina si penerima, seseorang memberikan suatu pemberian. Yang kedua, seseorang berdana karena takut. Yang ketiga, seseorang berdana karena ia juga telah memberi kepadaku. Yang keempat, seseorang berdana dengan alasan ia akan memberi kepadaku. Yang kelima, seseorang mau berdana dengan alasan bahwa berdana itu baik. Yang keenam, berpikir, aku memasak tetapi mereka sebagai artian pertama, tidak. Karena aku memasak, tak pantas aku tak memberikan makanan kepada mereka yang tak memasak. Yang ketujuh, berdana untuk mendapatkan reputasi baik. Yang kedelapan, berdana itu dapat menghias atau memperindah pikiran. Selanjutnya yaitu ada beberapa sutta-sutta Buddha seperti yang pertama yaitu, jika Anda telah banyak berdema dan Anda menjaga sila, Anda akan terlahir lagi dengan indah. Jadi apa yang Anda takuti dari kematian? Selanjutnya, gemar berdana dan memiliki moral yang baik dapat menahan nafsu serta mempunyai pengendalian diri adalah timbunan harta terbaik bagi seorang wanita ataupun pria. Selanjutnya, bagaimana solusi ikhlas berdana untuk membebaskan diri dari kekikiran? Paham bahaya kekikiran. Masih dari kitab suci Anguttara Nikaya, Dukkha Nipata Paji
Dalam Koda Wahaga disebutkan bahwa ada dua kualitas buruk yang mengarah pada kemunduran, ditempatkan di neraka dengan hancurnya jasmani setelah kematian terlahir kembali di alam sengsara, alam rendah di neraka. Dua kualitas buruk ini adalah kemarahan dan permusuhan untuk merendahkan dan kurang ajar, iri hati dan kikir, curang dan licik, tampak malu dan tampak takut. Berdana tepat waktu. Dalam kitab suci Anguttara Nikaya Atthakanipatta Pali disebutkan bahwa salah satu syarat dalam berdana adalah tepat waktu atau kalenadeti. Selanjutnya yaitu pemberian tepat waktu. Dalam Pancanika Pati Pali dari kitab yang sama dirujuk bahwa pemberian yang dikatakan tepat waktu dapat dipersembahkan kepada 5 macam orang. Yang pertama, orang baru tiba. 2. Orang akan pergi. 3. Sulit mendapatkan makanan. 4. Orang sakit. 5. Panen pertama. Pahala nyata dari berdana dalam Anguttara Nikaya Pancakanipata Pali memuat bahwa ada pahala-pahala nyata yang hasilnya langsung dirasakan saat ini dari berdana. Ada 5 pahala nyata, yaitu dihargai, menjadi bijak, nama baik dan harum, percaya diri, terlahir di surga. Next. Pemberian seseorang bijaksana memiliki 8 sifat mulia yang dapat mempercepat masaknya buah kebajikan. Di dalam Anguttara Nikaya 4.243 ada 8 macam dana dari orang yang baik, yaitu yang pertama, Sucim Deti, berdana barang yang bersih. Yang kedua, Panitam Deti, berdana barang yang terbaik. Yang ketiga, Kalena Deti, berdana barang tepat pada waktunya. Keempat, Kapiam Deti, berdana pada yang layak diberikan. Yang kelima, Wikyaya Deti, berdana secara bijaksana. Yang keenam, Abhinam Deti, berdana barang secara tetap atau kontinu. Yang ketujuh, Dadam Citam Pasa Deti, berdana barang dengan pikiran tenang dan rela. Yang kedelapan, Datwa Atamano Hoti, berdana barang yang menimbulkan kesenangan batin. Nah, ingatlah bahwa kekikiran membawa banyak bahaya, kerugian, kesusahan, dan celaka, bahkan dapat menyeret ke dalam alam apaya. Menyadari bahaya yang begitu besar bisa muncul dari kekikiran, maka bebaskanlah diri kita dari kekikiran. Dalam Dhammapada Gata 223, Sang Buddha menyatakan, Jine Kadariyam Dadena, kalahkan kekikiran dengan berdana. Sekian ajakan berdana dalam agama Buddha, semoga semoga kekikiran kita dapat hilang dengan melakukan berdana. Akhir kata, mohon abaya dana jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.